Mari kita bersama-sama membaca dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dari ayat ke-7. Dari ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca dari ayat ke-4 sampai 6, lalu saudara-saudara membaca ayat 7 sampai 11 bersama-sama. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6. Satu Allah dan Bapa yang dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. 7 semua membaca. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberianan kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah pengertian kepada kami Tuhan, setelah kami membuka kitab suci firman-Mu. Sekarang bukalah hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita membicarakan tentang satu tubuh. Ini merupakan gereja yang kudus dan am. Kita semua adalah anggota-anggota tubuh yang lekat, yang bersatu, yang berada di dalam organisasi spiritual yang melampaui segala macam organisasi di dalam dunia ini. Di dalam pangkalan dan dasar kesatuan ini, Paulus menyebut 7 hal. Di dalamnya menyangkut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu menyangkut iman, menyangkut baptisan, menyangkut pengharapan, dan sebagai satu tubuh. Saudara-saudara, Allah Bapa lah Sang Pencipta. Dia yang mempersiapkan, merencanakan keselamatan. Allah Anaklah Dia Sang Penebus yang menggenapi rencana keselamatan yang disiapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Di dalam proses waktu, di dalam kurun, di dalam waktu inkarnasi, Dia yang mewujudkan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Bapa. Dan Sang Roh Kudus, pelaksana penebusan dan pengampunanlah yang membawa kita kembali ke dalam kesadaran kita berdosa, kita perlu bertobat, kita perlu kembali kepada Tuhan, sehingga kita juga perlu mengasihi dengan mata rohani yang begitu berbeda, karena kita sama-sama menjadi saudara di bawah kebapaan Tuhan Allah yang menjadikan kita satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah kelompok baru yang harus mempunyai corak baru di dalam hidup sehari-hari. Inilah satu kumpulan baru yang berlainan dengan ciptaan pertama, sehingga kita dicipta ulang di dalam Kristus yang harus mempunyai tingkah laku, tindak tanduk, cara berpikir dan cara hidup yang berbeda dengan mereka yang belum ditebus. Nah, saudara-saudara, kesatuan di dalam gereja merupakan satu keharmonisan hidup sebagai tubuh Kristus yang hanya taat kepada satu kepala, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja. Bukan pendeta kepala gereja, bukan majelis kepala gereja, bukan tua-tua kepala gereja, apalagi bukan uang kepala gereja. Jikalau di dalam hidup bergereja yang bersuara keras adalah manusia atau Allah adalah uang, maka gereja itu sudah terlepas daripada fungsi normal sebagai tubuh Kristus yang seharusnya hanya taat kepada kepala saja. Nah, saudara-saudara, sesudah Paulus mengatakan kesatuan melalui pangkalan dasar 7 hal itu, lalu dia mengatakan kepada kita Kristus sebagaimana
dia bagaimana dia menjadi kepala. Saudara-saudara, di ayat 7 di sini dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, atau lebih jelas yang berbeda-beda atas setiap orang yang pribadi-pribadinya lain. Saudara-saudara, di sini Kristus menjadi kepala dan dia memberikan kepada setiap anggota tubuh, setiap orang yang ditebus dengan karismata yang berbeda. Saudara-saudara, di dalam bahasa Greka ada dua istilah. Yang satu adalah anugerah secara umum, yang satu karismata yang berarti karunia yang khusus. Nah, saudara-saudara, secara umum kita semua menerima anugerah. Dan di dalam doktrin dari teologi reform, anugerah boleh dibagi menjadi dua macam. Pertama, yang disebut sebagai common grace, anugerah umum, yaitu yang diberikan kepada orang Kristen, juga diberikan kepada orang bukan Kristen. Diberikan kepada orang baik, juga diberikan kepada orang yang jahat. Diberikan kepada orang benar, juga diberikan kepada orang tidak benar. Pengertian common grace akan membuka wawasan kepada kita. Banyak hal yang kita sulit mengerti secara superficial. Adakah orang yang jahat lebih sehat daripada orang yang baik? Banyak. Perampok lebih kuat daripada orang biasa. Karena salah satu syarat menjadi perampok harus sehat sekali, betul nggak? Orang yang tidak sehat tidak mungkin jadi perampok. Dia mau merampok, dia harus mempunyai kekuatan fisik lebih besar. Tetapi kenapa Tuhan memberikan kesehatan yang lebih-lebih kepada orang yang begitu jahat? Saudara-saudara, justru Tuhan bukan karena dia jahat maka memberikan anugerah lebih besar kepada dia. Justru Tuhan memberikan anugerah umum kepada orang-orang, tetapi disalahgunakan. Nah, saudara-saudara, perempuan yang cantik lebih mudah merayu laki-laki. Orang yang kuat lebih mudah untuk melakukan kejahatan atas orang lain. Orang yang lincah otaknya lebih mudah memikir cara-cara untuk menipu orang lain. Ini tidak berarti Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang yang mau berbuat jahat. Tetapi adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Mereka tidak baik-baik menggunakan anugerah yang diberikan. Ini merupakan anugerah umum. Dan dasar Alkitab mengenai the common grace yang paling penting tercantum di dalam Matius pasal 5. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, matahari menyinari orang baik juga menyinari orang jahat. Tuhan menurunkan hujan kepada orang benar juga kepada orang berdosa. Dengan demikian kita melihat di dalam lingkup anugerah umum, semua menerima anugerah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, bedanya orang Kristen dengan orang tidak Kristen yang telah menerima anugerah umum adalah orang Kristen sadar, inisiatif, dan selalu mawas diri bahwa saya harus berterima kasih. Saya harus bersyukur karena saya menerima anugerah Tuhan. Jadi dia hidup di dalam satu hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Hidup di dalam satu perasaan dan sesuatu keinsiapan hubungan langsung dengan Tuhan. Sehingga anugerah umum menjadi salah satu sebab kita tidak habis-habis bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saya diberikan kesehatan? Mengapa saya diberikan kecukupan? Mengapa saya diberikan kelancaran? Mengapa saya diberikan kesempatan? Ini semua adalah semata-mata anugerah Tuhan. Dan Paulus berkata, bersyukurlah kepada Allah karena dia memberikan anugerah yang tidak terkatakan, unspeakable grace from God. Saudara-saudara, Tuhan memberikan anugerah yang tidak mungkin kita ucap habis berapa banyak, yang tidak bisa kita hitung selesai berapa limpahnya. Itulah sebab orang yang hidup di dalam selalu penuh dengan ucap syukur di dalam hatinya, orang itu hidup di dalam sukacita. Saudara-saudara, tetapi orang yang hidup di dalam keadaan yang tidak pernah puas-puas, itu hidupnya bukan saja menjengkelkan orang lain, dia hidup di dalam keadaan yang tidak pernah
penuh dengan sukacita. Karena ini tidak puas, itu tidak puas, ini tidak cukup, itu tidak cukup. Anugerah umum yang kita sadar harus menjadikan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena yang disebut anugerah selalu mengandung satu arti, kita tidak layak menerimanya. Yang disebut anugerah selalu mengandung arti yang lain, bahwa diberikan cuma-cuma kepada kita. Yang disebut anugerah mengandung arti yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu imbalan, jasa, atau perbuatan kita yang cukup sehingga Allah menghutang kepada kita. Jika Allah tidak hutang, kita tidak berjasa, kita yang tidak layak diberikan secara cuma-cuma, maka satu-satunya reaksi kita kepada Tuhan yaitu kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Orang yang selalu merasa syukur, orang itu pasti gampang bergaul dengan semua orang. Orang selalu menyadari akan syukur sebagai tanggung jawab dia kepada Tuhan, sebagai reaksi manusia. Orang yang selalu hidup di dalam sukacita. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia selalu hidup di dalam penuh sukacita yang senantiasa menyembuhkan segala kesulitan-kesulitan yang tiba kepada dia. Saudara-saudara, jika engkau bergaul dengan seorang yang selalu penuh syukur, selalu puas, engkau rasa gampang sekali hidup bersama dengan dia. Kalau seorang yang ini tidak beres, itu tidak puas, itu tidak puas, tidak berarti itu dia tidak ada kebaikannya. Tetapi sulit kita kerjasama dan sulit kita berada bersama dengan dia. Saudara-saudara sekalian, selain anugerah umum, maka anugerah khusus di dalam teologi reform disebut saving grace. Saving grace itu perlawanan daripada istilah common grace. Common grace diberikan kepada siapa saja di dunia. Saving grace yaitu mereka yang mengalami keselamatan, penebusan dari Tuhan Yesus, sehingga mendapatkan hidup yang baru. Nah, orang inilah yang disebut orang Kristen yang sejati. Banyak orang masuk gereja tapi belum pernah mengerti pengampunan dosa, belum pernah menerima secara pribadi Yesus sebagai juru selamat. Mereka di dalam wilayah saving grace, tetapi hanya mengalami common grace. Ini sayang sekali. Seperti orang-orang yang ikut membuat bahtera, tapi mereka tidak pernah masuk untuk meluputkan diri daripada air bah yang membinasakan. Mereka ikut berbagian bahkan di dalam membuat bahtera, tapi mereka tetap harus binasa di dalam air bah. Biar kita bukan menjadi orang yang ikut-ikut, mengerti, menyaksikan, berada di dalam lingkaran hidup gerejawi secara superficial seperti Yudas. Biar kita sendiri betul-betul mengalami, dan kita sendiri menerima, dan kita sendiri berada di dalam anugerah khusus, sehingga kita mengalami pengampunan dosa. Kita sadar Kristus mati bagi kita. Darah dia membersihkan akan segala hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan hidup kita, sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, selain kedua macam ini, common grace dan saving grace, saudara-saudara, di dalam Alkitab masih ada satu istilah yang disebut sebagai karismata, yaitu anugerah Tuhan untuk memberikan talenta-talenta kepada setiap orang yang berbeda. Saudara-saudara, di dalam hal ini tidak ada sama ratanya. Sebagaimana common grace sama rata, tapi saving grace tidak diterima oleh orang yang hanya menerima common grace. Dari di sini karismata juga sangat berbeda di atas diri satu orang dibanding dengan orang yang lain. Itu sebab ayat ke-7 di sini katakan, tetapi kepada kita masing-masing, atau kepada kita orang Kristen satu persatu, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yang disebut di sini kasih karunia sebenarnya adalah karismata atau adalah karunia yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, di sini apa yang disebut sebagai anugerah karunia, kasih karunia di sini, ini adalah artinya sesuatu pembekalan untuk kita hidup berfungsi sebagai anggota tubuh. Nah, saudara, sekali lagi saya mengungkapkan, ini merupakan sesuatu pemberian yang membekali kita untuk berfungsi sebagai anggota tubuh. Maksudnya tidak boleh ada anggota tubuh yang tidak ada fungsinya. Setiap anggota tubuh harus berfungsi.
Nah, setiap anggota tubuh memang diletakkan di dalam tubuh dengan posisi yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda, tetapi tidak terlepas daripada sinkronisasi, integrasi keseluruhan tubuh sebagai satu tubuh yang utuh dan berfungsi. Demikianlah gereja. Saudara-saudara, saya kira tidak ada pengertian lukisan yang lebih indah daripada gereja adalah tubuh. Di dalam tubuh kita ada yang hitam sekali, namanya rambut. Ya, kalau orang barat sih mungkin kuning, merah dan sebagainya. Ada yang putih sekali, namanya gigi. Ya, ada yang sering dapat tempat yang kotor, telapak kaki. Ada yang tempat yang tidak bisa mendapatkan sebutir pasir, itu namanya mata. Begitu kan? Mata itu takut kotor, tembus sedikit saja dia tidak akan toleransi. Kalau orang itu rambut, ada yang cucinya 1 minggu 1 kali, ada yang 1 hari 3 kali, ada yang mengatakan 2 minggu baru sekali. Jadi engkau duduk di sebelahnya terus mau tidur karena udara oksigennya kurang, begitu saudara-saudara. Nah, kalau orang itu rambutnya tidak cuci, ada berapa butir pasir, ada debu di dalam, dia bilang tidak apa-apa lah, pokoknya minggu depan cuci juga tidak apa-apa. Tapi adakah orang mengatakan masuk pasir di dalam mata, tidak apa-apa lah, minggu depan baru cuci? Tidak bisa kan? Mata itu tidak tahan 1 detik pun barang lain yang masuk ke dalam. Dia mau utuh, bersih. Bahkan lubrikasi yang lebih baik dari oli apapun, dari salin water yang terbaik, daripada artificial tears yang dibikin oleh kedokteran yang terbaik di dalam seluruh alam semesta. Pelumas yang terbaik sudah diciptakan Tuhan untuk senantiasa, tak henti-hentinya membersihkan mata. Saudara-saudara, di dalam tubuh kita ada tempat yang terus kotor, telapak kaki. Keringat terus mengalirnya masuk kaos kaki. Itulah sebabnya kaos kaki mesti sering cuci, saudara-saudara sekalian. Ya, heran sekali. Kalau dasi dah sering cuci, kaos kaki sering cuci. Kalau pakaian dalam lebih bau dari pakaian luar. Itu karena tubuh kita itu mempunyai tempat-tempat fungsi yang berbeda. Demikian tubuh Yesus Kristus mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Ada orang seperti mata, ada orang seperti kuping, ada orang seperti rambut, ada orang seperti bibir, ada orang seperti hidung. Kadang-kadang saya pikir ya, yang paling repot dan pekerjaan paling banyak itu mulut. Ya, mulut ini makan, minum, ya, ngomong, ya, apalagi ya. Oh, engkau mencium anakmu juga pakai mulut, bukan? Jadi fungsinya banyak sekali. Lalu kalau hidung buntu, dia mengganti untuk napas. Ya, kalau dia teriak-teriak, nyanyi, bersaksi. Tapi mata itu cuma kerja satu, lihat. Sudah, mau apa lagi? Ya lihat, itu kan? Kenapa fungsinya satu kok matanya 2? Fungsinya banyak kok mulutnya cuma 1. Mestinya kalau 5 mulut, 1 untuk nyanyi, 1 untuk makan, 1 untuk minum, 1 untuk marah-marah, 1 untuk lagi untuk kunyah dan sebagainya, kan lebih baik. Tapi Tuhan cuma bikin 1 mulut supaya jangan terlalu repot, saudara-saudara. 1 mulut aja sudah kita dengar, kamu terlalu banyak mulut. Kalau orang bilang kamu terlalu banyak mulut, bilang sama dia, aku sudah lihat kaca cuma 1, tidak banyak mulut. 1 mulut dunia sudah repot kayak gini. Kalau 2 akan bagaimana, saudara-saudara? 1 mulut sudah perang seperti begini. Kalau 2 mulut pasti perang saudara sendiri. Mulut ini sama mulut itu berperang dengan dialog diri sendiri, perdebatan yang tidak habis-habis, saudara-saudara sekalian. Tetapi fungsi-fungsi yang ditentukan itu adalah ditentukan dengan perencanaan yang total. Maka di sini katakan, kita semua sudah diberikan karismata berbeda-beda menurut ukuran-ukuran yang berbeda-beda kepada orang-orang yang berbeda-beda di dalam posisi yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, kita berbeda, kita fungsi berbeda, kita posisi berbeda. Kita itulah sebabnya mendapatkan karunia-karunia dari Tuhan, talenta-talenta dari Tuhan yang berbeda-beda, bahkan ukurannya pun berbeda. Di sini tidak ada equality, saudara-saudara. Kita tidak perlu mengiri hati orang lain. Kita tidak perlu minder
Karena talenta kita kurang banyak. Saudara-saudara, waktu kita mengerti apa yang dikatakan di sini ayat ke-7, menurut ukuran-ukuran berbeda kepada masing-masing kita sudah diberikan karismata, berarti kita harus takluk ke bawah hikmat, kedaulatan, kebebasan, dan rencana Allah yang melampaui marifat manusia. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ada orang yang karismanya banyak sekali, ada orang yang seperti karismanya sedikit. Tetapi tidak ada orang Kristen yang tidak ada karisma. Ingat kalimat ini. Ada orang yang karismatanya banyak sekali. Ada orang yang talentanya sedikit. Tetapi tidak ada satu orang Kristen yang tidak ada karismata atau tidak ada karunia. Saudara-saudara, dengan demikian tugas dari gereja, kalau mungkin menemukan akan anggota karismatanya itu ada di mana, sehingga boleh menempatkan dan boleh menggali, membimbing, memupuk dan memberi mereka lokasi untuk pelayanan. Tetapi kalau anggota sudah banyak sekali, maka hal yang kedua ialah setiap orang harus menemukan diri di mana bakat yang Tuhan berikan kepada engkau, di mana lokasi pelayan yang seharusnya engkau miliki, sampai di mana engkau harus memperkembangkan potensi yang ada padamu. Nah, ini baru bisa mencapai body life yang sinkron, harmonis, dan efisien. Saudara-saudara, satu wadah organisasi demikian, satu rumah tangga demikian, demikian juga satu gereja yang jadi tubuh Kristus. Masing-masing menemukan, masing-masing menggali, dan masing-masing konformasi, dan akhirnya masing-masing berlokasi, posisi di mana dia boleh berfungsi semaksimal mungkin untuk melayani seluruh tubuh. Nah, saudara-saudara, yang melayani seluruh tubuh itulah anggota yang mengerti kehendak Tuhan. Hanya melayani sekelompok itu yang tidak mengerti rencana Allah. Saudara-saudara, pada waktu saya diundang kepada satu kelompok orang kaya, saya pergi dan saya harus terus berkata, ini bukan tubuh Kristus, ini hanya sekelompok di dalam tubuh Kristus. Dan pelayanan saya bukan hanya melayani satu kelompok. Kenapa saya pergi? Karena kelompok ini pun termasuk tubuh Kristus, sehingga saya tidak menolak. Kenapa saya tidak boleh hanya melayani itu? Karena tubuh Kristus lebih daripada kelompok ini. Nah, ini konsep daripada Musa adalah yang tuntas dan sempurna, sungguh-sungguh setia kepada seluruh keluarga Allah. Nah, ayat ini muncul dalam kitab suci untuk menjadi satu contoh bagi kita untuk melihat wawasan tubuh Kristus lebih luas. Nah, saudara-saudara, Musa mempunyai latar belakang suku Lewi, tapi Musa tidak mau hanya melayani suku Lewi. Musa mempunyai latar belakang keturunan daripada suku Lewi, tapi Musa melayani seluruh suku. Bukan saja demikian, Alkitab berkata kepada kita, pada waktu Tuhan marah kepada seluruh bangsa Israel, dan dia berkata kepada Musa, saya akan membinasakan seluruh bangsa Israel, lalu membesarkan keluargamu, menjadikan keturunan satu suku yang besar sekali, hanya keluargamu, yang lain tidak masuk ke dalamnya. Musa mengatakan, enggak Tuhan, saya enggak setuju nepotisme, saya enggak mau KKN, saya tetap mau sekeluarga, seluruh keluarga itu berkembang menurut kehendak Tuhan. Nah, itu menjadi satu ujian yang akhirnya Musa lulus. Itu menjadi satu tes di mana Tuhan melihat hamba Tuhan itu setia. Nah, saudara-saudara, demikian sekarang kita harus perhatikan di dalam seluruh Indonesia banyak partai. Partai mana yang memikirkan seluruh rakyat, itulah partai yang lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Partai hanya membesarkan, hanya mementingkan sekelompok orang, itu partai yang tidak beres. Mengerti maksud saya? Demikian tubuh Kristus juga demikian. Gereja, biar kita mempunyai doktrin yang kita anggap paling baik, tapi jangan lupa kita mengharapkan seluruh tubuh Kristus itu bertumbuh dan dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang benar. Kita mengharapkan Katolik lebih maju, iya. Kita mengharapkan Pantekostal lebih maju, iya. Kita mengharapkan karismatik lebih maju, iya. Kita mengharapkan semua yang sudah mempunyai ajaran-ajaran salah kembali, iya. Back to the Bible.
Itu bukan hanya kita harap menjadi sesuatu gerakan yang bisa mempengaruhi seluruh tubuh Kristus. Tidak berarti kita hilangkan mutu dan keadaan identitas background kita sendiri. Tapi kita mengharap ini menjadi pengaruh lebih besar di dalam tubuh Kristus. Nah saudara-saudara, kalau kita sudah melihat akan keseluruhan tubuh adalah gereja dari Tuhan Yesus. Tubuh Kristus adalah gereja. Dan setiap anggota mempunyai talenta, maka kita tidak bisa cari alasan untuk tidak melayani. Jikalau dia gereja tidak ada tempat untuk engkau melayani, engkau harus melayani di jalan, melayani di sekolah, melayani di kantor, melayani di pasar, melayani di mana engkau berada setiap hari. Nah saudara-saudara sekalian, orang-orang seperti Esther, dia melayani dalam bidang dia sendiri yang gereja tidak sediakan tempat. Gereja tidak melihat dengan beban dan kemungkinan sudah sampai di situ. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada dia beban untuk melayani, mentegakkan keadilan di masyarakat. Saudara Mulia Amin berkata kepada saya, sudah hampir 200 tempat dia melayani sembako. Yang dulunya bubukan dan belum menjadi sesuatu beban dan kesanggupan gereja. Tapi Tuhan menggerakkan dia kerja lebih banyak dari apa kita kerjakan. Berarti saudara-saudara, cari dan menemukan kehendak Tuhan serta pimpinan Roh Kudus atas dirimu sendiri. Sehingga mempersiapkan dirimu menjadi pelayan untuk melengkapi seluruh tubuh Kristus. Waktu saya umur 17, saya menyadari panggilan Tuhan. Tapi saya tahu gereja tidak ada beban. Dan gereja juga tidak mengakui anak remaja 17 tahun bisa apa-apa. Tapi waktu itu saya mengetahui saya adalah hamba Tuhan. Saya tidak pernah tunggu sampai sekolah teologi selesai baru hamba Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan saya sudah ditabiskan jadi pendeta baru hamba Tuhan. Sejak saya dipanggil Tuhan, hari itu saya taat kepada dia. Dia Tuhanku, saya hambanya. Lalu saya memberikan 20% dari honor saya untuk beli traktat, membagi di sini sana. Saya naik kereta api ke Probolinggo, di tengah-tengah kota yang bukan kota saya. Saya satu rumah membagi traktat. Saya pergi ke Pasuruan, saya pergi ke kota-kota lain, pergi Lawang, pergi ke Malang. Saya di tengah-tengah jalan mengabarkan Injil, memberitakan firman. Itu bukan diutus oleh gereja, bukan diajak oleh orang lain, bukan diimbali dengan bayaran berapa. Tapi itu merupakan sesuatu kesadaran. Saya adalah tubuh Kristus yang harus memperkembangkan pekerjaan Tuhan dengan beban panggilan Tuhan untuk mencintai sesama manusia dengan Injil yang harus diberitakan kepada segala bangsa. Dengan demikian, saudara-saudara, saya menemukan diri dan saya sadar diri dan saya taat kepada Tuhan untuk mempergunakan karismata untuk melayani pada zaman waktu saya masih muda. Tuhan pimpin selangkah-selangkah. Waktu kita mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita yang masuk sekolah reform, maka mereka mengetahui tidak tahu hari depan bagaimana. Itu kalimat yang benar. Karena Tuhan kadang-kadang tidak kasih tahu besok bagaimana. Tapi Tuhan mau hari ini taat, baru kasih tahu besok bagaimana. Hari ini kalau tidak taat, mau tahu besok, Tuhan akan bungkam, tidak bersuara, membiarkan engkau membuang waktu. Setiap hari cari kehendak Tuhan. Setiap hari peka pimpinan Roh Kudus. Setiap hari bersiap untuk melayani Tuhan. Setiap hari menjalankan tugas. Maka seumur hidup kita tidak akan buang waktu dan karunia dengan sia-sia. Ini ayat ke-7, saudara-saudara. Dia dengan kepala daripada gereja. Dia adalah pemimpin daripada tubuh. Dia pemerintah daripada seluruh gereja. Dia kepada kita masing-masing telah anugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, saudara-saudara. Dan dia menentukan orang yang mendapatkan karunia banyak, jangan sombong. Karena karunia banyak bukan menjadi alasan kita memuliakan diri kita sendiri. Karunia banyak adalah menjadi alasan kita akan dituntut lebih banyak. Nah, pengertian semacam itu menjadikan kita hidup tidak penuh perasaan takut kepada Tuhan dan penuh perasaan tanggung jawab untuk pelayanan. Nah, saudara, ini penting sekali. Kalau kita membicarakan tentang keadilan, jangan kita bicara tentang pemberian Tuhan Allah. Saudara-saudara, keadilan tidak ada hubungan dengan karunia, bakat,
dan anugerah diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan. Karena anugerah itu tidak layak diterima, maka Allah tidak menghutang siapa. Kalau Allah tidak hutang siapa, tidak ada orang mengatakan, Tuhan mengapa tidak adil? Engkau kasih dia lebih cantik dari saya, orang itu lebih sehat dari saya, orang si anu lebih pintar dari saya, orang lain nyanyi lebih bagus dari saya. Kenapa Tuhan kasih saya anugerah kurang dari orang lain? Kalau demikian engkau tidak adil. Tuhan mengatakan, kapan saya hutang kamu? Kapan saya hutang kamu? Sehingga engkau berani menuntut lebih dari apa yang saya sudah berikan kepada engkau? Satu kalimat cukup membungkamkan segala argumentasi kita, saudara-saudara. Karena kita semua tidak pernah seharusnya diberikan anugerah apapun oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Itu sebab kalau Tuhan memberikan karunia adalah berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh Dia sendiri. Nah, saudara-saudara, itu sebab kalau engkau mempunyai karunia lebih banyak dari orang lain, jangan sekali-kali menjadi congkak. Jangan sekali-kali merebut kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahgunakan. Dan jangan sekali-kali engkau menghina sesamamu yang karunianya sedikit. Sebaliknya, kalau engkau mendapat karunia yang agak sedikit dari orang lain, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan jangan iri hati teman-teman atau anggota tubuh yang lain. Serta jangan engkau putus asa, saudara-saudara. Karena karunia yang diberikan kepada engkau itu bibit yang mungkin berakar dan bertumbuh lebih besar. Meskipun tidak banyak orang seperti orang lain, tapi engkau mengkhususkan bibit yang ada, mungkin mempunyai mutu yang tidak ada pada orang lain. Sehingga kita harus mempunyai satu pengertian yang jelas tentang karunia, saudara-saudara. Dan karunia yang banyak dan karunia yang sedikit itu tidak menjadi gangguan relasi kita berfellowship atau bersekutu di dalam tubuh Kristus. Orang yang mempunyai banyak karunia tidak boleh menghina yang kurang karunia. Orang yang kurang karunia tidak boleh iri hati orang yang lebih banyak karunia. Dengan demikian tidak ada gangguan relasi, tidak ada gangguan komunikasi, tetapi ada sesuatu identitas konformasi bahwa yang dikerjakan Tuhan tidak salah. Saudara-saudara, di dalam satu arloji ada skrup yang kecilnya hanya lebih besar sedikit dari rambut. Tetapi ada yang satu kali skrup tidak pernah bergerak, ada yang satu kali dipasang tidak pernah berhenti, terus bekerja sampai arloji rusak. Saudara-saudara, yang terus bergerak sibuk luar biasa. Skrup yang sudah dimatikan, dia tidak bergerak sampai arloji rusak, tidak pernah ada fungsi lain. Tetapi apakah dia yang tidak bergerak terlalu banyak berarti tidak berfungsi? Apakah yang dia sibuk terus itu berarti fungsi lebih besar? Justru yang paling sibuk hanya menjalankan mulai dari detik. Tetapi yang paling pelan itu menuju jam berapa. Jam berapa? 1 jam berarti 12 kali 5 menit. Sehingga jarum yang kedua yang lebih cepat itu hanya 1/12 daripada yang tidak bergerak besar. Tetapi yang paling bergerak besar itu hanya detik hitungannya. Tetapi ini semua berkait. Yang paling sibuk, yang paling tenang, itu semua itu berkait. Dengan demikian kita lihat dalam satu mesin ada roda gila yang ribuan kilo beratnya. Juga ada sesuatu skrup yang cuma berapa gram. Tetapi yang ini tidak bisa, tidak ada itu. Yang itu tidak bisa, tidak ada ini. Dengan demikian sinkronisasi dari pengertian komprehensif keseluruhan tubuh itu menjadi sesuatu identitas. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan saja demikian, sikap yang lebih penting lagi, yaitu sikap mengenai kedaulatan Allah dan kewajiban manusia. Saudara-saudara, saya sekarang menyimpulkan 3 kalimat yang penting. Kedaulatan Allah jangan diganggu karena pemberian anugerah yang berbeda. Sekali lagi, kedaulatan Allah jangan diganggu karena memberikan anugerah yang berbeda. Semua 1, 2, 3. Kedaulatan Allah jangan diganggu karena memberikan anugerah yang berbeda. Kedua, kewajiban kita harus dikaitkan dengan anugerah yang kita terima. Semua 1, 2, 3. Anugerah kita harus dikaitkan dengan kewajiban kita, harus dikaitkan dengan anugerah yang kita terima. Ini 2 kalimat.
Dan seluruhnya ini menyimpulkan kepada satu hal lagi, yaitu kita harus benar-benar bisa menghitung kira-kira kita di hadapan Tuhan waktu Dia menuntut kepada kita tentang tanggung jawab. Nah, saudara-saudara sekalian, ini semua prinsip yang penting sekali. Penting prinsip-prinsip ini bikin kita hidup secara stabil, khususnya hidup kerohanian kita di dalam menjadi anggota tubuh. Saudara-saudara, the sovereignty of God has nothing to do with the grace and the division of the gifts. Allah memberikan anugerah. Tidak perlu kita mengatakan Dia adil. Ini melain kedaulatan Dia. Sehingga Allah kalau berdaulat, kita tidak boleh menuntut harus memberi anugerah yang sama kepada kita. Karena di sini kedaulatan Allah tidak ada hubungan dengan keadilan di dalam pemberian karunia dan anugerah. Dan apa yang disebut keadilan di dalam hal ini, saudara-saudara, maka sejak Plato sudah dibicarakan tentang keadilan. Keadilan itu apa sih? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kesempatan banyak, ada yang tidak, ada yang umur panjang, ada yang umur pendek, ada orang yang begitu mempunyai kelancaran, ada yang tersendat-sendat seumur hidup. Lalu itu disebut apa? Agama lain menyebut itu namanya nasib. Agama Kristen mengatakan tidak. Itu namanya pengaturan Tuhan berdasarkan kedaulatan Dia. Lalu kenapa saya yang tersendat-sendat? Kenapa saya banyak kesulitan? Kenapa saya banyak penderitaan? Itu bukan berarti cinta Tuhan dan anugerah Tuhan terlalu sedikit untuk engkau. Karunia mungkin berbeda, tapi anugerah selalu mempunyai konotasi lebih daripada kuantitas daripada karunia. Saudara-saudara, keadilan Allah tidak boleh diukur dengan kuantitas dari talenta yang diberikan. Sekali lagi ya, keadilan Allah tidak boleh diukur dengan kuantitas talenta yang diberikan. Semua, 1, 2, 3. Keadilan Allah tidak boleh diukur dengan kuantitas karunia yang diberikan. Tuhan mengatakan ada yang diberi 5 dinar, ada yang diberikan 2 dinar, ada yang diberikan 1 dinar. Loh, kenapa ada semua sama? Kalau kasih semua sama dong, ini 5 itu dulu, itu 5, kan engkau Allah yang adil. Tuhan mengatakan jangan bicara tentang keadilan di dalam kuantitas pemberian talenta. Karena ini hanya bersangkut paut dengan kedaulatan. Aku akan memberikan anugerah kepada siapa, maka aku menganugerahi. Aku akan mengasihani siapa, itu aku mengasihani. Kenapa saya tidak boleh memberikan apa yang ku mau berikan kepada siapapun menurut kemauan sendiri? Ini kan milikku. Nah, di situ Allah tidak mau diganggu kedaulatan. Dan kedua, saudara, kalau demikian, bagaimana kita mengerti Allah memberikan berbeda-beda, tetap Dia adil? Hah? Kalau Allah memberikan kepada satu orang karunia begitu besar, bakat talenta begitu banyak, dan ada orang lain tidak bisa ini, tidak bisa itu, bagaimana kita memikirkan Allah itu tetap adil? Keadilan Allah berbeda dengan keadilan yang dimengerti oleh filosof yang paling terkemuka. Nah, saudara-saudara, ajaran hari ini penting sekali untuk menstabilkan rohani dan jiwamu. Dan banyak orang belajar psikologi bagaimana tingginya, kalau tidak mengerti prinsip Alkitab ini, tetap hidupnya dirongrong oleh sendiri. Nah, jawaban adalah di sini. Saudara-saudara, jikalau Allah memberikan talenta bakat yang berbeda begitu banyak antara satu dengan yang lain, bagaimana saya mengerti Allah itu tetap Allah yang adil? Karena konsep keadilan Allah berbeda dengan konsep penganalisaan filosof dalam epistemologi daripada kekuatan rasio. Plato telah menemukan definisi keadilan, salah satu yang terbaik di dalam sejarah. Sedangkan, saudara-saudara, Konfusius tidak menemukan terlalu tuntas. Konfusius cuma mengatakan, kalau orang lain sekali bisa, engkau mesti 10 kali baru bisa. Ya 10 kali sudah. Ren yi er ni 10 zi, ren shi er ni 100 zi, ren bai er ni 1000 zi. Ada orang genius 1 kali baca langsung hafal. Engkau bilang gila kak, dia baru baca 1 kali semua hafal. Saya baca kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, akhirnya tetap gagal, tetap lupa. Bagaimana? Jadi lu mesti berapa kali? Konfusius sudah kira-kira 10 kali baru bisa hafal. Ya sudah 10 kali. Tapi lama.
Saya rasa tidak sabar. Tidak bisa. Yang dia karunianya sekali, kamu 10 kali, kamu 10 kali. Kalau dia 10 kali bisa, kamu 100 kali. Selalu mengingat aku kali 10. Pokok di kali 10 nanti saya jadi. Dan secara membuktikan yang tekun itu selalu lebih stabil dan kuat daripada yang mempunyai bakat alamiah. Yang mempunyai bakat alamiah kalau tidak rajin, akhirnya patah semangat di tengah jalan dan patah ketekunan. Tidak jadi. Saudara-saudara, itu sebab peribahasa Tionghoa mengatakan perkakas yang besar selalu jadinya waktu dia tua. Saudara-saudara, perkakas yang besar, kesuksesan yang stabil itu selalu karena ketekunan bikin dia tidak mau patah hati. Saudara, tidak mau patah pengharapan. Ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa sukses. Saudara tahu tidak, Kentucky Fried Chicken yang mukanya di seluruh dunia lebih banyak daripada mukanya Stalin, Mao Zedong, Clinton dan sebagainya. Betul nggak? Kentucky Fried Chicken itu kapan mulainya? Bukan pada waktu dia remaja. Setelah dia sudah pensiun lebih dari umur 70 baru mulai. Itu sebab engkau tidak usah iri hati. Siapa tahu besok you sudah pensiun umur 70 ada bukan Kentucky Fried Chicken, adalah mungkin yang disebut itu Ancol Fried Chicken atau Grokol Fried Chicken yang nanti mukamu dipajang di seluruh Afrika, siapa tahu. Nah, saudara-saudara, jadi kita tidak usah iri hati orang. Kalau beda bakat, kuantitas itu jangan ganggu akan kedaulatan Tuhan Allah. Lalu Plato mengatakan definisi keadilan itu apa? Dia mengatakan definisi keadilan yaitu masing-masing bekerja sesuai dengan bakat yang ada pada dia. Itu namanya equality. Keadilan bukan sama-sama. Keadilan adalah kerja sesuatu sesuai dengan bakat yang ada padamu. Itu namanya keadilan. Jadi dia tidak sebut Allah. Dia cuma sebut di dalam alam ini semua orang mau keadilan. Maka harus mengerti, pantaslah engkau mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakat yang pantas padamu. Orang yang pintar masak, sudah. Jangan ingin menjadi tukang jahit, jadi tukang masak. Sudah, stop. Orang yang pintar jahit, jangan ingin menjadi presiden. Nanti tidak karu-karuan presidennya. Ya sudah, jadi tukang jahit saja. Nah, orang yang pintar atur uang, ya sudah, jangan ikut untuk politik. Nah, dengan demikian, barang siapa mempunyai talenta apa, dia kerja sesuai dengan talenta. Itu namanya keadilan. Saya kira Plato hebat sekali. Tadi pada waktu saya baca kitab suci baru tahu firman Tuhan jauh lebih tinggi dari filsafat yang tertinggi. Saudara, apakah konsep keadilan dalam kitab suci? Hanya satu kalimat. Mau tahu? Yang diberi banyak, dituntut banyak. Semua 1, 2, 3. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Ini gampang ya. Tidak perlu cari kamus kan. Ayat-ayat Alkitab semua dangkal sekali. Gampang sekali. Bahasanya begitu gampang dan rumit. Tetapi kalimat-kalimat kitab suci itu sudah melebihi daripada semua pengertian rasio dalam filsafat yang dicari-cari oleh kaum intelektual yang IQ-nya tinggi luar biasa. Satu kalimat. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu namanya keadilan pandangan Tuhan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau Allah memberikan karunia yang banyak kepada seseorang, engkau jangan sombong. Karena engkau akan dituntut lebih daripada orang lain. Jangan, itu bukan untuk sombong. Itu untuk engkau takut. Loh, saya diberikan begitu banyak, besok dituntut yang bagaimana? Saya diberikan begitu banyak, besok dihukumnya lebih berat dari orang lain. Itu menjadikan engkau gentar, menjadikan engkau rendah hati, menjadikan engkau mengejar-kejar diri, menjadikan engkau lebih disiplin diri, tidak berani sembarangan. Saudara-saudara, jikalau sebelum saya mati, gereja Reform Injil mestinya 200. Tetapi waktu saya mati cuma 40. Apakah saudara mengatakan luar biasa? Ini pemimpin gereja di dalam 20 tahun sudah bikin 40 gereja. Ini lebih dari gereja yang lain. Saudara-saudara, salah. Jadi tidak ada satu orang boleh membanggakan berapa sukses, berapa keunggulan. Karena kalau mau bangga, harus bangga terhadap Tuhan. Dan engkau harus tahu sebenarnya yang ditetapkan target oleh Tuhan itu berapa besar. Yang lain orang tidak tahu.
Itu sebab saya paling takut melihat orang menghitung kesuksesan sendiri. Waktu engkau menghitung kesuksesan sendiri, engkau sedang bekerja dengan setan. Karena engkau belum tahu yang kau sudah sukseskan masih berapa jauh dari target yang Tuhan tetapkan bagimu. Nah saudara-saudara, saya mau pagi ini yang mengerti konsep anugerah, kedaulatan, keadilan, dan kewajiban. 4 wilayah ini mempunyai suatu kesadaran sehingga kita tidak berani kompromi, tidak berani sembarangan. Sekali lagi, kalau Tuhan mau kita di dalam 20 tahun mendirikan 200 gereja, akhirnya kita 20 tahun mendirikan 50 gereja, dan kita melihat gereja lain yang 20 cuma 3, kita sudah 50, hebat. Lalu kita merayakan, menyerahkan kesuksesan sendiri. Tuhan akan menggeleng kepala. No, you are still very far from my target. Do not be proud. Be humble now and repent before me. Hanya Allah yang mengetahui seharusnya kita bekerja berapa berat. Hanya Allah yang mengetahui berapa berat kewajiban kita harus kerjakan. Dan kita juga mungkin bisa mengetahui kalau kita selalu berjalan beserta Tuhan, selalu peka pimpinan Dia, dan selalu menunggu perintah untuk lebih giat melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, inilah satu hal yang penting sekali. Nah kalau yang diberi sedikit bagaimana? Dituntut sedikit. Saudara-saudara tidak usah mengeluh. Karena Allah yang adil tidak akan menuntut lebih banyak dari apa yang diberikan kepada engkau. Saudara-saudara, seorang papa mengatakan, saya mau pindah ini barang-barang, semua anak keluar, bantu. Saudara-saudara, lalu yang menjadi paling gede, paling kuat itu cuma angkat kursi yang paling ringan. Lalu yang paling kecil itu angkat piano. Nah mungkin saudara-saudara, anak paling kecil angkat piano nanti mati di tendas piano, bukan? Jadi anak kecil itu pindah buku kecil, pindah barang-barang mainan. Nah aku bantu juga ya. Papa bilang, oh ya kamu masih cilik ya, bawa barang cilik ya, cocok dong. Karena yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Tapi yang paling gede-gede, yang tangannya sudah keluar mangganya, keluar semangkanya, biar dia angkat meja yang paling berat, barang yang paling berbobot, dia yang angkat. Karena apa? Yang dituntut dari banyak karena diberikan banyak. Itu namanya keadilan. Amin. Nah, mulai hari ini tenang ya, stabil ya. Tidak usah iri, tidak usah hina. Biar kita mengatakan, Tuhan memang segini kok modalnya. Kalau seorang mengatakan, lu cuma untung 5.000, dia untung 500.000, dia untung 5 juta. Tak malu kamu? Enggak, aku untung 5.000 karena modalku cuma 30 kok. Kalau modalnya 30 bisa untung 5.000, ya hebat tuh. Dia modalnya 300 juta, untungnya cuma 2 juta. Ya goblok, saudara-saudara. Betul tidak? Jadi dari situ cara ukurnya. Dari situ cara mengerti keadilannya. Dengan demikian di hati kita stabil. Saudara-saudara, saya harus mengakui, saya diberi karunia banyak sekali. Saya diberi karunia musik, diberi karunia lukis, diberi karunia untuk berpidato, diberi karunia ingatan, diberi karunia filsafat, diberi karunia arsitektur, diberi karunia mengerti sejarah, diberi karunia doktrin dan sebagainya. Itu sebab saya tidak berani kendor. Saya cuma takut pada satu hari waktu saya dituntut, Tuhan bilang target saya Stephen Tong seumur hidup mengubah 500 lagu. Kenapa cuma 120? Jadi berarti dia kekekalan. Saya hutang 380. Kalau Tuhan mengatakan saya targetkan engkau mendesain gereja lebih daripada 20. Mengapa cuma 5? Saya hutang 15 di dalam kekekalan. Nah pikiran semacam itulah yang bikin seseorang tak berani kendor semangatnya. Pikiran itulah yang bikin kita terus konsisten di dalam berjalan in accord with the speed original set by God. Nah saudara-saudara, saya ada satu konsep istilah kebangunan, revival, yang berbeda dengan semua buku mengenai revival. Yang pertama kali saya ungkapkan tahun 84 di kota Seoul pada waktu 70 negara kirim pimpinan gereja datang di International Prayer Assembly. Saya mengatakan what is revival? Kebangunan rohani selain doktrin bangun, etika bangun, pelayanan bangun, dan mengutamakan Kristus di atas aspek kebudayaan itu dibangunkan semangatnya. Ada satu hal yang melampaui semua ini, yaitu rearrange your speed
which is slowed down already, supaya dikembalikan kepada speedo yang ditetapkan. Itu namanya riba. Kalau Tuhan mau kita jalan 80 km, sekarang kita karena tidak mau taat cuma jalan 30 km, maka Roh Kudus pecut. Waktu pecut engkau sakit. Saudara-saudara, kuda itu kalau dipecut dia lari cepat. Pecutan itu adalah mengingatkan engkau tidak boleh kendor. Nah, saudara-saudara, dan orang-orang yang naik kuda kadang-kadang itu mempunyai roda yang bergigi di sepatunya. Selain pecut, cowboy itu memakai kedua kakinya menusuk perutnya kuda, sakit, dia lari lebih cepat. Demikian juga ada semacam binatang yang membuat sapi digigit lalu dia cepat. Nah, Sokrates mengatakan dia seperti itu. Tuhan Allah dengan Roh Kudus memecut kita, menginsyafkan kita. Kebangunan rohani kalau terjadi, selalu gereja dari tidur menjadi bangun. Gereja dari pelan menjadi cepat. Gereja dari malas menjadi rajin. Gereja daripada kendor menjadi tekun. Gereja daripada sembarangan menjadi betul-betul berprogram. Nah, saudara, itu namanya kebangunan rohani. Speed up. You're slowing down step to walk in accordance with the original speed set by God in eternity for your time. Itu namanya kebangunan. Nah, saudara-saudara, kalau kita semua menemukan karunia, kita semua mengetahui kewajiban, dan kita bersyukur kepada Tuhan, lalu kita dengan semangat mengerjakan tubuh Tuhan, gereja tidak akan tidur seperti keadaan yang kita lihat sekarang di mana-mana. Begitu banyak gereja, mereka hanya rutin ikut kebaktian. Lalu engkau tertidur, engkau tidak mendengar, tidak tahu kehendak, tidak selain kerutinan itu, mereka menjalankan sesuatu untuk kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tahun ini saya rasa sesuatu pecutan dari Tuhan yang cukup keras sehingga kita memprogramkan banyak rencana untuk tahun depan. Kita merencanakan ada 5 tahun berturut-turut itu ada satu retreat pemuda untuk nasional. Juga ada retreat daripada remaja. Dan kita akan membuka pos lebih banyak. Dan kita melatih lebih banyak hamba Tuhan. Kita akan mendirikan lebih banyak sekolah teologi awam dan sebagainya. Ini semua adalah speed up our slowing down steps to walk in accordance with the original speed set by God in eternity. Saudara-saudara, ini ayat ke-7. Lalu ayat ke-8 bicara tentang sesuatu hal yang penting sekali yang bersangkut paut dengan teologi kristologi. Nah, saudara-saudara, perhatikan ayat ke-8 di sini katakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, saudara-saudara, ini diambil dari mana? Ini diambil dari Mazmur 68. Tetapi kalau kita membandingkan nas yang dikutip di sini dan nas asalnya yang muncul di dalam Mazmur 68, terdapat perbedaan yang cukup besar. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Mazmur 68. Paulus mengutip nas ini. Paulus memasmurkan sesuatu yang sudah pernah ditulis di dalam kitab suci di dalam Mazmur 68. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Saudara-saudara, perbedaan yang sangat nonjol dan besar. Perbedaan yang begitu nonjol, yaitu saudara-saudara, istilah engkau menerima, dan di dalam Efesus engkau memberi. Memberi sama menerima berbeda sekali. Nah, mengenai penjelasan perbedaan-perbedaan ini, itu di dalam teologi, di dalam pentafsiran itu begitu banyak teorinya. Hari ini saya tidak akan meneruskan ke dalam perbedaan-perbedaan itu. Tapi saya minta saudara perhatikan, di dalam khotbah kita mementingkan berita yang langsung menguatkan kita, lebih daripada kerumitan pengertian detail-detail di dalamnya. Dan itu semua berita, message contained in the passage, itu yang menjadi satu tujuan utama kita menerimanya. Di dalam Mazmur pasal 68 ayat ke-19, engkau telah naik ke tempat tinggi. Nah, engkau telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara mereka, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana.
Ya Tuhan Allah. Mari kita mengerti satu latar belakang. Seorang jenderal kalau pergi perang, maka dia bertarung dengan mati-matian terhadap musuh yang sengit dan kuat sekali. Setelah dia bertarung, dua akibat. Pertama, dia kalah, dia ditawan atau dia dibunuh di medan peperangan. Akibat kedua, dia menawan musuh dan dia menang dan dia pulang melapor kepada raja. Nah, saudara-saudara, akibat yang kedua inilah yang menjadi tulisan yang berada di sini. Engkau sudah perang, engkau sudah menang, engkau sudah tawan, dan engkau sudah kembali. Nah, ini diambil menjadi melukiskan kemenangan kristologi, kemenangan Yesus Kristus. Karena Yesus pernah masuk ke dalam medan peperangan. Yesus pernah bertempur sengit dengan musuh. Dan Yesus Kristus pernah menang sesungguhnya. Dan Yesus Kristus sudah kembali dari pertempuran ini dengan membawa tawanan-tawanan. Nah, saudara-saudara, bedanya adalah waktu orang-orang jenderal berperang di dunia, mereka bawa pulang tawan-tawanan, mereka juga menerima persembahan-persembahan daripada mereka yang dibawa dia. Tapi Kristus berbeda dari sini. Dia pulang naik ke surga, dia memberikan anugerah pemberian itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya minta saudara perhatikan, anugerah pemberian itu adalah diberikan setelah Kristus naik ke surga. Nah, ini berarti sesuatu kristologi di mana kita melihat bagaimana anak Allah pernah bertempur untuk dia mungkin menang dan menjadi kepala. Nah, di sini syarat kepemimpinan ditegakkan oleh Paulus. Bagaimanakah Yesus bisa jadi kepala tubuh? Bagaimana Yesus bisa menjadi raja gereja? Dia bukan menjadi raja gereja tanpa melibatkan diri di dalam pertempuran yang sengit. Saudara-saudara, justru dia pernah turun. Sebelum dia naik, dia turun. Dan Paulus di sini menekankan istilah turun. Itu lebih penting daripada hanya dia naik. Jikalau dia naik, maka berarti dia pergi berada di tempat yang mulia. Tapi Paulus berkata, dia pernah turun. Kalau tidak mungkin dia naik. Nah, saudara-saudara, minggu depan kita akan meneruskan tentang kristologi dan bagaimana Tuhan menawan dan dia bagaimana memberikan karunia kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua tunduk kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan karunia, talenta, karismata yang berbeda kepada masing-masing kita. Secara kuantitas kita berbeda, secara tempat fungsi kita berbeda, tetapi kita dipersatukan untuk melengkapi, menyempurnakan tubuh Kristus. Kita berterima kasih. Biar pengertian pada pagi ini mengakibatkan kita tidak bersungut-sungut, tapi kita bersyukur terus dan kita memawasi diri setelah kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mendidik dan mencerahkan hati kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk pengertian tentang kedaulatan Allah, anugerah Tuhan Allah, kewajiban manusia dan talenta yang kami terima. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan sendiri dengan roh yang selalu memberikan pencerahan kepada hati kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.